Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa membahas episode terbaru bisa dibilang dari Don Brothers, yaitu episode 15. Episode yang sering dibicarakan sekali oleh beberapa forum Toku fans sampai detik ini. Tapi sebelum kita memulai pembahasannya, ingin memberikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Bapak Toshiki Inoue. Karena lagi-lagi beliau ini membuat sebuah episode yang sangatlah luar biasa bagus sekali. Dari segi eksekusi, ceritanya sendiri. Ketika menonton episode ini sampai selesai, langsung kagum sekali karena emosi benar-benar dimainkan sekali di episode 15 ini. Terlebih di bagian ending yang sangatlah mengharukan sekaligus so sweet ya. Luar biasa sekali lah pokoknya. Kita tentunya akan membahas poin-poin apa saja yang terjadi di episode 15 ini. Kita akan tuntas bahas pokoknya ya sampai habis. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang menonton video ini, harapkan kalian semua menonton bahasan ini sampai selesai. Bila sudah, kalian tentunya bisa memberikan beberapa opini tambahan serta bahasan yang mungkin terlewatkan ketika membahas video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bahas Avatar Sentai Don Brothers episode 15 yang berjudul Selamat Datang Kembali, Taro. Episode ini tentunya merupakan episode lanjutan serta bisa dibilang episode penutup bagi kisah arc pertama ya sepertinya dari Don Brothers. Jadi, setelah Haruka serta Saruhara menggunakan poin mereka untuk mengembalikan Momoitaro, ternyata ketika mereka berdua menggunakan poin tersebut ya, poin mereka ini mendadak berubah menjadi habis serta minus seperti terlihat di gambar ini. Dan lebih buruknya lagi, ternyata poin mereka yang telah minus ini membuat Haruka serta Saruhara mendapatkan hal yang tidak terduga. Hal tersebut yaitu Haruka yang tidak bisa berjalan ya, mendadak tidak bisa berjalan hingga dia ini harus terpaksa berjalan dengan kursi roda. Serta Saruhara yang tidak bisa membuat tulisan haiku seperti biasanya. Noto di sini mereka seperti kebingungan kenapa bisa-bisanya gitu ya Momoitaro yang sudah lenyap bisa hidup kembali meskipun hanya sesaat. Ya sih bisa bilang bahwa ini karena efek Kibi Point, dan yakin mereka ini ya para Noto tidak tahu menau ya mengenai hal ini. Apalagi mereka juga tidak tahu sepertinya mengenai senjata-senjata milik Don Brothers atau hal lainnya mengenai Don Brothers. Intinya pengetahuan mereka mengenai Don Brothers ini masih terbilang tidak ada sama sekali alias ya kurang gitu. Pertemuan kesekian kalinya dari Inuzuka serta Kijino diperlihatkan di adegan ini. Seriusan ya, ini scene bikin tegang ya sekaligus gregetan gitu. Siapa sih yang tidak greget melihat adegan ini? Terlebih ketika adegan Inuzuka memberikan foto dia bersama Natsumi, yang dimana tujuannya agar Kijino ini bisa membantu mencarikan kekasihnya tersebut. Tadinya ya berpikir akan ada sebuah konflik yang akan terjadi menimpa mereka berdua. Tapi ternyata ya zong ya alias tidak ada sama sekali. Adegan ini malah lagi-lagi ya dibikin serasa nonton acara sinetron FTV gitu. Tapi jujur di sini tuh serasa aneh sekali. Padahal sudah jelas ya meskipun Natsumi ini tertutup oleh filter, harusnya si Kijino ini bisalah menyadari bahwa wajah Natsumi mirip dengan Miho. Tapi ya lagi-lagi ya Bapak Toshiki Inoue ini memang sengaja banget sih mengulur-ngulur konflik mereka berdua ini sampai pada waktunya. Terlebih yakin Toshiki Inoue sedang merancang sebuah konflik cerita yang akan sangat seru kita ikuti gitu ya di antara Inuzuka serta Kijino. Patut kita tunggulah pokoknya konflik mereka berdua ini apabila terjadi akan seperti apa. Kijino yang seperti kita tahu dia ternyata telah melahirkan sebuah Hitotsuki milik dia sendiri yaitu namanya Gekisouki yang merujuk kepada Super Sentai Gekiso Sentai K-Ranger. Tentu di sini Kijino menjadi Hitotsuki atas dasaran dia ingin mencari orang atau pelaku yang telah melukai Miho-chan. Padahal ya lawakannya di sini gitu ya. Inuzuka lah yang bisa dibilang secara tidak sengaja telah membuat Miho-chan pingsan. Kita bisa menyimpulkan sepertinya di sini bahwa para member Don Brothers pun ternyata bisa berubah menjadi Hitotsuki kecuali mungkin saja Don Momotaro aka Momoitaro yang memang secara harfiah dia bukanlah seorang manusia bumi.
Tapi Saruhara, Haruka, serta Inuzuka ada kemungkinan besar bahwa suatu saat nanti mereka bisa berubah menjadi Hitotsuki, sama seperti Kijino. Sekarang kita akan fokus untuk membahas member ke-6 dari Don Brothers, yaitu Jiro Momotani Eke Don Doragoku. Di adegan ini kita ternyata diberitahu lagi sebuah fakta mengenai masa lalu serta hubungan dia dengan Momoitaro. Jiro pertama kali bertemu dengan Momoitaro ketika Jiro sedang liburan ke Tokyo. Di sini ternyata ya si Jiro ini melihat bahwa Momoitaro ini sedang dalam sebuah pertarungan dengan siswa-siswa nakal yang mencoba mengusik Momoitaro. Tapi yang paling salut ya, Momoitaro ini mencoba untuk tidak melawan mereka. Malahan ya sebaliknya Momoitaro lah yang dilawan habis-habisan hingga sampai titik para siswa-siswa ini merasa lelah menghadapi Momoitaro. Gila, ini keren banget sih ya menurut adegan ini. Adegan ini membuktikan bahwa sehebat inilah gitu ya Momoitaro ketika dihadapi oleh masalah seperti ini. Dia tidak akan melakukan kekerasan kepada orang lain tanpa sebab atau alasan apapun. Dan ini jugalah yang membuat Jiro yakin dan percaya bahwa Momoitaro ini merupakan seorang pahlawan sejati dan seorang pemimpin sejati. Dana sangat setuju, Momoitaro meskipun bisa dibilang dia ini bukanlah manusia yang terlahir di bumi, tapi Momoitaro ini memberikan banyak sebuah pelajaran, pepatah ataupun ilmu-ilmu yang luar biasa bermanfaat kepada orang-orang, terlebih ya para member Don Brothers, termasuk di sini si Jiro Momotani. Dan akhirnya di episode 15 ini debut pertama dari Jiro Momotani sebagai Don Doragoku ditampilkan di adegan ini. Jiro Momotani menggunakan Ryukonogeki serta Don Doragoku Avataro Gear sehingga di sini dia bisa berubah menjadi Don Doragoku. Kita akan sedikit bahas yang mengenai si Don Doragoku di adegan ini. Don Doragoku ini bertema naga, bisa dibilang merujuk kepada tema Six Rangers pertama Super Sentai, yaitu Burai Ranger. Serta untuk desainnya sendiri nih, baru menyadari bahwa desain secara keseluruhan Don Doragoku merujuk kepada desain dari Six Ranger Dai Ranger, yaitu Kiba Ranger. Untuk secara tema bisa dibilang Don Doragoku ini sedikit mencampurkan elemen Sun Gokong atau Goku ya. Awan terbang yang sempat dimunculkan ketika Jiro ini berubah ini merupakan sebuah referensi dari awan terbang milik Sun Gokong. Tak lupa juga bagian motif kepala milik Don Doragoku itu merujuk kepada motif desain ornamen kepala yang sering digunakan Sun Gokong di seriesnya sendiri. Ryukonogeki, senjata utama yang berbentuk tongkat ini merupakan referensi dari senjata milik Sun Gokong sendiri. Terlebih, tongkat Ryukonogeki ini bisa berubah ukuran ya, sama seperti tongkat milik Sun Gokong. Untuk Henshin sequence-nya menurut A tidaklah spesial ya, masih sama seperti Henshin sequence milik Don Brothers lainnya. Tapi yang membedakan di sini, tema yang diangkat yaitu bertemakan Cina atau kungfu ya. Untuk pertarungan yang dihadirkan di adegan ini menurut A masih terbilang ya biasa saja ya. Kita lanjut lagi. Setelah Saruhara serta Haruka ini bisa dibilang pasrah dengan keadaan meskipun Haruka masih tetap kekeh, dia ini ingin mengembalikan Momoitaro bagaimanapun caranya. Tanpa diduga-duga, Sonoi muncul di hadapan mereka. Ternyata di sini Sonoi menawarkan sebuah pertolongan bagi member Don Brothers untuk mereka bisa menolong dan menyelamatkan Momoitaro kembali. Ternyata Momoitaro itu bisa dibilang belum menghilang ya, alias ya belum musnah sepenuhnya. Ternyata Momoitaro ini itu tertidur di dalam sebuah dimensi lain yang diciptakan mungkin ya oleh kaum Noto. Caranya memang menurut A sangatlah mudah, diawali oleh Sonoi yang harus terpaksa menebas atau memusnahkan Kijino yang telah menjadi Hitotsuki. Di saat Kijino ini menghilang, Jiro dengan cepat harus masuk atau menyelinap ketika Kijino ini ingin menghilang. Sehingga Jiro pun bisa ikut masuk ke dalam dimensi dunia lain tersebut. A tentunya akan menduga bahwa Sonoi ini akan menjadi kunci ya bagi Don Brothers untuk bisa menyelamatkan kembali Momoitaro. Terlebih Sonoi ini memang merasa bersalah telah melakukan aksi memalukan ya di episode 13 kemarin. Tentu di sini pun Sonoi memiliki tujuan yang lain agar suatu saat nanti Sonoi serta Momoitaro bisa benar-benar bertarung secara adil ya sebagai seorang kesatria dengan Momoitaro. Sonoi ini bukanlah tipikal villain ya. Sonoi ini atau mungkin Noto memanglah seperti sekelompok anti-hero yang memang mempunyai tujuannya sendiri. Bahkan dikala Sonoi sang ketua Noto membuat kesalahan yang memang tidak pantas dia lakukan terhadap manusia atau terhadap Momoitaro, di sini
dia tidak ragu untuk membalaskan kesalahannya tersebut dengan membantu member Don Brothers untuk bisa mengembalikan Momoitaro. Yakin suatu saat nanti kelompok Noto atau mungkin Sonoi akan membantu atau bekerja sama dengan Don Brothers untuk memusnahkan musuh utama mereka, yaitu kaum Juto. Di adegan ini kita bisa melihat Jiro telah berada di dimensi dunia lain bersama Kijino. Yang mengejutkan, ternyata di dimensi ini ada banyak orang-orang yang sama nasibnya seperti Kijino, tertidur di sebuah kubus yang berada di dimensi tersebut. Apakah orang-orang ini merupakan para tersangka Hitotsuki yang telah dibasmi oleh bangsa Noto, termasuk dibasmi oleh si Sonoi ya? Bila kita tahu apabila Noto telah memusnahkan Hitotsuki, kita sering diperlihatkan dengan adegan manusia, sang pelaku Hitotsuki berada di sebuah kubus yang perlahan-lahan kubus tersebut mendadak retak dan hancur. Nah, mengira dan mungkin teman-teman semua mengira bahwa para manusia ini telah musnah atau mati. Tapi setelah adegan ini muncul, pernyataan yang sampaikan barusan terasa tidak meyakinkan. Jadi apakah selama ini para manusia tersangka Hitotsuki memang sepenuhnya tidak musnah, alias mereka ini masih hidup dalam kondisi tertidur seperti ini? Ini masih menjadi misteri ya, dan menjadi pertanyaan. Tapi menduga-duga sepertinya ya, ini teori A ya, orang-orang yang telah tewas ya karena kubus yang mereka tinggali itu hancur, itu diakibatkan kemungkinan ya, orang-orang ini telah terbangun dari tidurnya, serta ketika orang ini mengetahui dia berada di tempat tersebut, orang ini mendadak ketakutan, marah, dan lain sebagainya, meminta tolong untuk dikeluarkan dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, semakin dia memberontak, semakin cepat juga kubus kotak yang ia tempati semakin sempit, yang akhirnya membuat kotak yang berisi manusia tersebut hancur, sekaligus menewaskan orang yang berada di dalam kotak tersebut. Sekali lagi, itu hanyalah teori A saja. Bila kalian punya teori lain ya silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Lanjut lagi, akhirnya Momoitaro bisa kembali setelah diselamatkan oleh Kijino serta Jiro. Tapi sayangnya ini Kijino harus kumat kembali yang menjadi Hitotsuki setelah keluar dari dimensi tersebut. Nah, menduga-duga bahwa para Hitotsuki yang berada di tubuh manusia yang telah dimusnahkan oleh Noto itu sepenuhnya tidak musnah, karena ternyata hanya Don Brothers lah yang bisa dibilang bisa menghilangkan atau memusnahkan efek Hitotsuki yang tertanam di jiwa seseorang. Bangsa Noto ini kalau lihat ya hanya berfungsi untuk menyingkirkan atau mengungsikan atau mungkin memusnahkan secara sekaligus para manusia serta para Hitotsuki ini dengan membawanya ke dimensi alam lain. Duet maut antara Don Doragoku dengan Don Momotaro diperlihatkan di akhir episode 15 ini. Dan menurut Ayah, adegan sequence duet mereka berdua ini disajikan dengan sangat baik dan keren banget lah. Bahkan debut Don Doragoku ini lebih terasa mantul ya di adegan pertarungan ini dibanding adegan sebelumnya. Dan kita lanjut ke bahasan terakhir mengenai pertemuan yang sangatlah mengharukan ya. Mengharukan ya. Serta sangatlah so sweet antara Momoitaro dan Haruka. Adegan inilah yang menurut membuat episode ini menjadi salah satu episode terbaik di Don Brothers. Sebuah eksekusi yang luar biasa. Pertemuan Momoitaro dan Haruka dieksekusi dengan seperti ini. Pokoknya keren banget lah. Chemistry yang telah terbangun selama 15 episode ini seperti terbayarkan gitu ya dengan lunas lewat adegan Momoitaro yang menyemangati atau memberi sebuah nasihat kepada Haruka untuk percaya bahwa dia akan sembuh dan bisa berjalan kembali, yang ditutup oleh adegan Haruka yang memeluk Momoitaro ketika dia akan terjatuh dan diakhiri oleh ucapan yang bikin gemes banget gitu ya sama mereka berdua di sini. Acting Kohei Higuchi sebagai Momoitaro benar-benar bagus sekali ya ketika adegan ini diperlihatkan. Tegasnya dia sebagai seorang ketua benar-benar bisa rasakan gitu ketika dia berbicara dengan Haruka. Intinya adegan ini benar-benar adegan yang paling sukai lah sejauh ini di Don Brothers. Dan adegan ini juga memberitahu kita bahwa Momoitaro benar-benar menjadi pasangan serasi bagi Haruka serta sebaliknya. Apakah kedepannya kita akan diperlihatkan dengan adegan yang seperti ini lagi? Adegan-adegan romantis antara Momoitaro serta Haruka. Semoga saja ya. Intinya ya sering-sering lah ya Bapak Toshiki Inoue memberikan adegan-adegan romansa cinta antara Momoitaro serta Haruka di episode ke depan Don Brothers.
Jadi itulah dia pembahasan episode 15 dari Don Brothers, salah satu episode terbaik atau mungkin terfavorit ya menurut A sejauh ini. Bapak Toshiki Inoue lagi-lagi sukses memberikan sebuah episode yang membuat penonton itu gemes dan terharu ketika menyaksikan episode 15 ini. Bagaimana nih menurut kalian semua? Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti alami gitu ketika menonton episode ini? Atau mungkin kalian punya saran serta tambahan atau koreksi yang mungkin terlewatkan ya? Silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir. Bila kalian punya tambahan, saran, atau apapun yang terlewatkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika membahas video kali ini ya. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.